Halo guys, nah di video kali ini akan menginformasikan mengenai daftar harga terbaru dari Xiaomi di bulan Mei di tahun 2021. Nah, penasaran dengan harga terbaru dari Xiaomi di bulan Mei ini? Seperti biasa ya, simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Nah, yang pertama ada Xiaomi Redmi 9A dengan layar 6,53 inch menggunakan Android versi 10, dibekali dengan chipset dari MediaTek Helio G25, memakai single kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel untuk kamera depan beresolusi 5 megapiksel, memakai baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, untuk harga Xiaomi Redmi 9A masih sama dengan bulan lalu. Untuk RAM 2GB internal 32GB dibanderol dengan harga Rp1.249.000, sedangkan untuk RAM 3GB dan internal 32GB dibanderol dengan harga Rp1.349.000. Nah, sekarang kita beralih ke Xiaomi Redmi 9C dengan layar 6,53 inch menggunakan Android versi 10, dibekali dengan chipset dari MediaTek Helio G35, memakai triple kamera ya untuk kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel, 2 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Untuk kamera selfie dibekali dengan 5 megapiksel, memakai baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, untuk harga dari Redmi 9C masih sama dengan bulan lalu, tidak ada perubahan harga. Untuk RAM 3GB dan internal 32GB dibanderol dengan harga Rp1.449.000, sedangkan untuk RAM 4GB dan internal 64GB dibanderol dengan harga Rp1.649.000. Nah, kita beralih ke Xiaomi Redmi 9 dengan layar 6,53 inch menggunakan Android versi 10, dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80, memakai 4 buah lensa kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Untuk kamera selfie dibekali dengan kamera beresolusi 8 megapiksel, memakai baterai berkapasitas 5020 mAh. Nah, untuk harganya sendiri Redmi 9 di bulan ini atau di bulan Mei ini mengalami penurunan harga ya. Di RAM 3GB internal 32GB di bulan lalu Rp1.749.000, untuk bulan ini bisa diperoleh dengan harga Rp1.649.000, sedangkan untuk RAM 4GB internal 64GB dari bulan lalu Rp1.849.000, untuk bulan ini bisa diperoleh dengan harga Rp1.749.000. Nah, kita berlanjut ke Xiaomi Redmi 9T dengan layar 6,53 inch menggunakan Android versi 10, dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 662, memakai 4 buah lensa kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Untuk kamera selfie dibekali dengan 8 megapiksel, memakai baterai berkapasitas 6000 mAh. Nah, untuk harganya sendiri, untuk RAM 4GB internal 64GB bisa diperoleh dengan harga Rp1.999.000, sedangkan untuk RAM 6GB internal 128GB bisa diperoleh dengan harga Rp2.399.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke Xiaomi Redmi Note 9 dengan layar 6,53 inch menggunakan Android versi 10, dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85, memakai 4 buah lensa kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Untuk kamera selfie dibekali dengan 13 megapiksel, memakai baterai berkapasitas 5020 mAh. Nah, untuk Xiaomi Redmi Note 9 ini terdapat penurunan harga ya. Yang RAM 4GB internal 64GB dari harga awal Rp2.199.000 saat ini bisa diperoleh dengan harga Rp2.099.000.
Sedangkan untuk RAM 6GB internal 128GB yang harga awalnya Rp2.599.000 di bulan ini bisa diperoleh dengan harga Rp2.499.000. Nah, kita berlanjut ke Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan layar 6,67 inch menggunakan Android versi 10, dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 720G, memakai 40 lensa kamera belakang dengan resolusi 64MP, 8MP, 5MP dan juga 2MP. Untuk kamera selfie dibekali dengan 16MP, memakai baterai berkapasitas 5020 mAh. Nah, untuk harganya sendiri Xiaomi Redmi Note 9 Pro di bulan Mei ini mengalami penurunan harga ya. Yang RAM 6GB internal 64GB dari harga awal Rp3.399.000 di bulan ini bisa diperoleh dengan harga Rp3.199.000. Sedangkan untuk RAM 8GB internal 128GB yang harga awalnya Rp3.799.000 di bulan ini bisa diperoleh dengan harga Rp3.599.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke Xiaomi Redmi Note 10 dengan layar 6,43 inch menggunakan Android versi 11, dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 678, memakai 40 lensa kamera belakang dengan resolusi 48MP, 8MP, 2MP dan juga 2MP. Untuk kamera selfie dibekali dengan 13MP, memakai baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, untuk harganya sendiri Xiaomi Redmi Note 10 dengan RAM 4GB internal 64GB bisa diperoleh dengan harga Rp2.499.000. Nah, kita berlanjut ke Xiaomi Redmi Note 10 Pro dengan layar 6,67 inch menggunakan Android versi 11, dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 732G, memakai 40 lensa kamera belakang dengan resolusi 108MP, 8MP, 5MP dan juga 2MP. Untuk kamera selfie dibekali dengan 16MP, memakai baterai berkapasitas 5020 mAh. Nah, untuk harga dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro dengan RAM 6GB internal 64GB dibanderol dengan harga Rp3.599.000. Sedangkan untuk RAM 8GB dan internal 128GB bisa diperoleh dengan harga Rp3.999.000. Nah, selanjutnya ada Poco M3 dengan layar 6,53 inch menggunakan Android versi 10, dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 662, memakai 3 buah lensa kamera belakang dengan resolusi 48MP, 2MP dan juga 2MP. Untuk kamera selfie dibekali dengan 8MP, memakai baterai berkapasitas 6000 mAh. Untuk harganya sendiri ada dua varian RAM. Dengan RAM 4GB internal 64GB bisa diperoleh dengan harga Rp1.899.000. Sedangkan untuk RAM 6GB internal 128GB bisa diperoleh dengan harga Rp2.299.000. Nah, kita berlanjut ke Poco X3 NFC dengan layar 6,7 inch menggunakan Android versi 10, dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 732G, menggunakan 4 buah lensa kamera belakang dengan resolusi 64MP, 13MP, 2MP dan juga 2MP. Untuk kamera selfie dibekali dengan 20MP. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5160 mAh. Nah, untuk Poco X3 NFC ini mengalami penurunan harga. Untuk RAM 6GB internal 64GB yang harga awalnya Rp3.199.000 di bulan ini bisa diperoleh dengan harga Rp3.099.000. Sedangkan untuk RAM 8GB internal 128GB yang harga awal Rp3.599.000 di bulan ini bisa diperoleh dengan harga Rp3.399.000.
Nah, selanjutnya kita beralih ke Poco X3 Pro dengan layar 6,67 inch menggunakan Android versi 11 dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 860, memakai 4 buah lensa kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Untuk kamera selfie dibekali dengan 20 megapiksel, memakai baterai berkapasitas 5160 mAh. Nah, untuk harga dari Poco X3 Pro ini untuk RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp3.599.000. Sedangkan untuk RAM 8GB internal 256GB bisa diperoleh dengan harga Rp4.099.000. Nah, kita berlanjut ke Poco F3 5G dengan layar 6,67 inch menggunakan Android versi 11 dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 870G, menggunakan 3 buah lensa kamera dengan resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel dan juga 5 megapiksel. Untuk kamera selfie dibekali dengan 20 megapiksel, memakai baterai berkapasitas 4520 mAh. Untuk Poco F3 5G ini untuk RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Sedangkan untuk RAM 8GB dan internal 256GB bisa diperoleh dengan harga Rp5.499.000. Nah, sekarang kita berlanjut ke Xiaomi 10T Pro dengan layar 6,67 inch menggunakan Android versi 10 dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 865, memakai 3 buah lensa kamera belakang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Nah, untuk harganya sendiri untuk RAM 8GB internal 128GB bisa diperoleh dengan harga Rp6.499.000. Sedangkan untuk RAM 8GB internal 256GB bisa diperoleh dengan harga Rp6.999.000. Kita menuju Mi 11 5G dengan layar 6,81 inch menggunakan Android versi 11 dibekali dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 888 5G, menggunakan 3 buah lensa kamera belakang dengan resolusi 108 megapiksel, 13 megapiksel dan juga 5 megapiksel. Untuk kamera selfie dibekali dengan 20 megapiksel, memakai baterai berkapasitas 4600 mAh. Nah, untuk harganya sendiri dengan RAM 8GB internal 256GB bisa diperoleh dengan harga Rp9.999.000. Nah, itu tadi ya teman-teman informasi mengenai daftar harga terbaru dari Xiaomi di bulan Mei di tahun 2021. Nah, untuk harganya mungkin juga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat, bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang ingin membeli HP Xiaomi khususnya di bulan Mei ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saran ataupun kritikan bisa disampaikan di kolom komentar. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam Rapel Media.